Oke, balik lagi teman-teman di serial Google Cloud. Sekarang kita masuk ke bagian Computing Services di bagian Google Compute Engine. Nah, sekarang gue mau jelasin tentang materinya ya. Eh, apa namanya? Karena penting ya. Jadi teman-teman juga mesti ngerti nih definisi Google Compute Engine itu apa, terus use case-nya buat apa, pricing-nya gimana gitu kan, supaya lebih komprehensif lah ya. Nah setelah ini, setelah pembelajaran ini kita coba untuk praktik ya. Jadi teman-teman coba usahakan untuk punya akun Google Cloud-nya juga. Videonya udah gue buat. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Google Compute Engine. Apa sih Google Compute Engine? Jadi Compute Engine is a customizable compute service that lets you create and run virtual machines on Google's infrastructure. Sebenarnya basically ini sama kayak virtual private server ya. Jadi teman-teman bisa bikin virtual mesin di data center Google. Nama servicenya adalah Compute Engine, gitu ya. Teman-teman ngerti ya? Nah, teman-teman juga bisa baca nih, bisa scan aja link di sini. Nanti juga gue cantumin di linknya gue cantumin di deskripsi video ini ya. Jadi intinya adalah teman-teman bisa bikin virtual mesin di Google Cloud ya. Nama service untuk buat virtual mesin itu adalah Google Compute Engine. Oke. Nah, seperti video yang sebelumnya gue jelasin tentang cloud ya, bahwa cloud itu ada beberapa bentukan service-nya. Nah, Compute Engine itu ada di bagian infrastructure as a service. Oke. Jadi Google akan nge-manage networking, storage, server sampai ke virtualisasinya. Maksudnya alat untuk memvirtualisasi gitu ya, alat untuk membuat virtual mesinnya. Teman-teman cukup nge-define OS-nya mau apa, middleware runtime-nya mau gimana, data sama application-nya tinggal di-install gitu. Oke, jelas ya. Jadi Compute Engine itu ada di bagian infrastructure as a service. Jadi Google akan nge-manage, Google akan nge-abstraksi level virtualisasi ke bawah. Oke, ada beberapa virtual mesin, tipe virtual mesin di Google Cloud. Yang pertama ada general purposes. Ini direkomendasikan untuk day-to-day computing ya. Cost-nya juga paling bawah. Biasanya dipakai untuk, hosting web server gitu ya, database, caching, terus ya yang general lah ya, yang general digunakan untuk di virtual machine gitu. Yang kedua ada memory optimize, direkomendasikan untuk ultra high memory workloads such as in memory analytics. Jadi beberapa analytics yang pakai in memory gitu ya, itu bisa pakai memory optimize virtual machine, tipe virtual machine memory optimize. Lalu ada compute optimize, direkomendasikan untuk ultra high performance workloads such as high performance computing. Berikutnya ada accelerator optimize, direkomendasikan untuk computing workloads such as machine learning ya. Jadi ada peruntukannya masing-masing ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman pada saat praktik nanti gue kasih lihat juga ya gimana cara pilih machine types-nya. Jadi intinya di sini adalah ada 4 tipe ya. Sebenarnya untuk tahun ini mungkin ya, pada saat gue bikin video ini kebetulan hanya ada 4 tipe. Kemungkinan besar ya namanya teknologi ya, bisa jadi berkembang pesat. Terus ada beberapa features yang bisa teman-teman pakai di Compute Engine ini ya. Jadi bukan virtual mesin biasa. Nah ini yang gue jelasin kenapa cloud itu lebih unggul daripada web hosting biasa gitu ya, karena ada beberapa features yang bisa kita customize gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama ada VM Manager. Basically VM Manager itu untuk manage semua virtual mesin yang running di service Compute Engine kita gitu ya. Terus ada confidential VMs. Nah, ini VM atau virtual mesin yang bisa nge-encrypt pada saat data diproses gitu. Jadi relatif lebih secure gitu ya. Intinya buat teman-teman yang baru masuk gitu ya, confidential VMs itu adalah virtual mesin yang relatif lebih aman lah, kurang lebih gitu ya. Adapun apa tuh encrypt, teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya. Terus ada container support. Nah, buat teman-teman yang mau install Kubernetes gitu ya, Docker gitu, itu container support juga. Sebenarnya Kubernetes juga teman-teman nggak perlu khawatir untuk harus install sendiri karena sebenarnya udah ada Google Kubernetes Engine gitu ya. Tapi kalau teman-teman emang mau setup manually, very manually gitu ya, teman-teman perlu VM-nya terus install Kubernetes sendiri gitu ya, itu pun bisa gitu di Compute Engine ini gitu ya, container support.
Berikutnya ada right sizing recommendations. Nah, ini karena nanti ada beberapa jenis mesin ya, teman-teman. Jadi kan teman-teman bisa bisa apa? Oke, teman-teman bikin virtual mesin terus set jumlah CPU-nya berapa gitu ya. Sorry, jumlah core CPU-nya, virtual CPU-nya berapa, jumlah RAM-nya berapa giga gitu kan. Nanti akan dikoreksi sama Google Cloud. Bener nggak sih optimal gitu ya jumlah core sekian dengan RAM sekian tuh gitu, karena ini berkaitan dengan pricing ya. Jadi kalau teman-teman terlalu kegedean juga kan nanti malah jadi terlalu mahal gitu ya, which is komputasinya tidak sebesar itu misalkan, nanti Google akan ngasih tahu gitu, weh better kamu pakai tipe mesin ini nih yang core-nya segini, RAM-nya segini gitu. Oke, nanti Google juga bisa ngasih rekomendasi itu, which is keren banget sih itu buat saving cost gitu. Berikutnya ada preemptible VMs, intinya adalah VM yang short term instance ya. Jadi teman-teman harus yakin bahwa semua data yang dimasukin atau diproses oleh preemptible VMs ini adalah kalau bisa stateless gitu ya. Karena preemptible VMs ini akan secara berkala gitu ya dimatikan oleh Google Cloud gitu. Tapi harganya jauh lebih murah ya. Kalau di sini bisa up to 80% ya. Up to 80% dengan performance atau capabilities yang sama dengan regular VM. Cuman tadi ya, teman-teman harus ingat bahwa preemptible VMs itu adalah VM yang akan dimatikan secara berkala oleh Google Cloud. Jadi bagusnya untuk ini nih, batch jobs dan fault tolerant ya. Jadi yang memang kalau VM-nya mati itu nggak masalah gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai preemptible VMs. Berikutnya ada instance group. Nah, ini nanti gue jelasin di bagian ini ya, bagian praktik aja. Jadi intinya adalah kita bisa bikin grup dari sekelompok VM gitu ya. VM 1, 2, 3 itu grup 1 gitu ya. Nah, ini kaitannya sama nanti load balancer gitu ya. Nanti gue jelasin pada saat praktik, juga pada saat di bagian load balancing ya, di bagian network. Sekarang kita masuk ke computing service dulu kan. Berikutnya VM di Google Cloud juga ini, nah ini nih kerennya. GPU accelerators. Jadi teman-teman bisa add selama zone-nya, selama region dan zone-nya support, teman-teman bisa nambahin GPU ya. Barangkali teman-teman mesti ngeproses machine learning, simulation, terus virtual workstation gitu ya. Teman-teman bisa adding a GPU, graphical processing unit ya. Teman-teman bisa nambah GPU. Nah, ini kerennya cloud computing ya. Berikutnya ada commitment savings. Nah, untuk commitment savings ini teman-teman bisa ngehemat biaya asalkan setahu gue tuh harus ada komitmen gitu. Mau pakai 1 tahun atau berapa tahun gitu ya. Nanti udah bisa dapat diskon dari Google Cloud. Lalu bagaimana ini bekerja? Nah, simpelnya adalah gini. Developer itu akan akses Google Cloud Console-nya yang kemarin gue udah jelasin ya, Google Cloud Console, terus akan masuk ke Service Compute Engine. Terus developer akan install semuanya di sini di Compute Engine. Karena kan tadi yang IaaS ya, jadi teman-teman si developer ini akan di sini developernya nggak cuman software engineer ya maksudnya ya, developer di sini maksudnya adalah bisa jadi cloud engineer-nya atau software developer-nya juga gitu untuk akses aplikasi. Intinya para developer, para engineer akan masuk via Google Cloud Console, terus masuk ke Service Compute Engine, terus install segala macam di sini. Oke. Nah, bisa juga developer yang ingin akses virtual mesinnya langsung gitu ya, bisa jadi SSH langsung gitu ya, akses virtual mesinnya langsung, itu nggak lewat GCP Console juga bisa. Nah, untuk mengamankannya gitu ya, bisa pakai key pair authentication. Tapi saran gue udah aja pakai GCP Console, untuk akunnya bisa di-manage pakai Cloud IAM. Apa tuh Cloud IAM? Nanti gue jelasin di bagian operation ya, di bagian security juga gue jelasin juga sedikit tentang Cloud IAM. Dan pada saat praktik juga setelah ini gue akan coba jelasin ya, gimana cara bikin Compute Engine, gimana cara pakai Service Compute Engine. Nah, untuk end user itu directly langsung bisa akses aplikasi gitu ya ke Compute Engine. Karena nanti Compute Engine ini bisa punya public IP. Oke, yang sebenarnya nggak direkomendasikan sebetulnya sih. Jadi end user langsung tembak IP publiknya Compute Engine itu sebenarnya nggak direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan gimana? Yang direkomendasikan seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini 2 Compute Engine ini adalah satu instance group.
ya. Jadi kelompok kelompok VM gitu ya. Ini VM1, VM2, mereka ada dalam satu instance group. Nah, end user mengaksesnya itu via cloud load balancing. Kenapa harus ke cloud load balancing? Karena cloud load balancing ya, nanti gue jelasin juga lebih detail di bagian networking. Ini itu support Cloud Armor. Jadi yang bisa ngedeteksi DDoS attack dan segala macam tentang security gitu ya. Jadi by default cloud load balancing itu akan pakai Cloud Armor. Jadi kalau ada end user akses aplikasi, dia akan lewat dulu Cloud Armor, setelah itu cloud balancing, baru masuk ke aplikasinya gitu ya. Nah ini juga dengan dibikin load balancer gini kan jadi lebih reliable ya. Jadi kalau satu VM mati, si load balancer bisa ngarahin ke yang lain gitu ya. Itu bagus ya gitu. Jadi yang rekomendasi ini sebelah kanan sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau deploy aplikasi, jangan langsung akses ke public IP. Oke, untuk pricingnya sebenarnya sederhana ya. Compute engine itu pricingnya didasarkan pada per second usage, ingat ya. Per second usage dari tipe mesinnya. Jadi nanti yang core-nya jumlahnya 8 dengan jumlahnya 4, tentu lebih mahal yang core-nya 8 gitu kan. Terus machine type-nya apa nih? Apakah general type juga apakah tipe E, tipe N, segala macam gitu ya. Terus apakah compute optimize atau memory optimize, karena itu harganya berbeda-beda gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa. Teman-teman juga harus bayar persistent disk-nya. Ya iya dong, jelas dong. Karena virtual machine kan mesti ada tempat buat nyimpen datanya kan, which is hard disk-nya lah gampangnya gitu ya. Tapi nanti hard disk-nya bisa banyak, bisa persistent disk atau local SSD. Intinya adalah teman-teman juga harus bayar storage-nya gitu ya. Nah, jangan lupa ini. Oke. Jadi kalau teman-teman sewa persistent disk yang ukuran 500 GB gitu ya, maka per detiknya teman-teman akan dicas untuk bayar yang hard disk dengan kapasitas 500 GB gitu ya. Jadi teman-teman harus aware juga nih. Jadi bukan mesinnya doang nih kita bayarnya ya, tapi persistent disk-nya juga. And the other resources that you select for your virtual machines. Jadi ada banyak sebetulnya, ada VPC juga, tapi nanti gue jelasin bagian-bagiannya ya. Jadi intinya adalah untuk pricingnya itu based on per second usage dari machine types, persistent disk dan resource yang lain yang dipakai di virtual machine itu. Oke, nah kalau teman-teman mau cek harga per second usage dari machine types-nya bisa scan link ini ya. Di sini udah ada. Berarti untuk security. Nah, untuk security-nya sebenarnya terkait dengan alur diagram sebelumnya ya, alur diagram yang ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngasih akses ke compute engine-nya ya, ke VM-nya gitu, usahakan untuk pakai identity and access management. Jadi teman-teman bisa ngedefine siapa berhak untuk ngapain aja gitu. Nanti akunnya bisa dikasih ke engineer-nya misalkan. Kalau software engineer hanya berhak untuk akses VM-nya doang, tidak berhak untuk ngelola compute engine-nya gitu ya. Kalau cloud engineer dikasih akses untuk ngelola VM-nya, juga akses VM-nya gitu ya. Maksudnya ngelola compute engine-nya serta bisa akses servernya juga misalkan. Nah, itu bisa diatur semua di identity and access management. Oke. And by default all VM families are shielded VMs. Jadi ini salah satu tipe VM-nya di Google Cloud yang intinya nambahin level security-nya di VM-nya Google Cloud gitu ya. Dan banyak lagi sebetulnya. Jadi prosedur untuk security ini sebenarnya banyak banget teman-teman. Kayaknya gue akan bahas di satu serial lagi gitu ya tentang security di Google Cloud. Karena bisa banyak banget. Salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan pakai public IP di compute engine, tapi pakailah cloud load balancing gitu ya. Karena di sini ada Cloud Armor-nya. Jadi kayak gitu-gitu itu perintilannya banyak banget gitu. Jadi nanti gue coba akan jelasin di satu serial atau bagian mungkin ya, bagian security. Nah, compute engine ini dipakai untuk kasus apa sih? Sebenarnya kasusnya very general gitu ya. Jadi compute engine ini bisa dipakai segala macam karena tadi ya, karena berkaitan dengan infrastructure as a service. Ya teman-teman mulai define dari OS-nya, terus mau install apa di atasnya mau install apa lagi, terserah teman-teman gitu ya. Bebas. Teman-teman mau install apa aja itu bisa gitu ya. Karena ini infrastructure as a service. Jadi Google Cloud cuma nyiapin VM-nya lah gitu ya, istilahnya kayak gitu. Teman-teman nge-define OS, terus di atasnya mau install apa aja bebas gitu ya.
Jadi very very general. Jadi teman-teman mau install website, maksudnya mau running website, mau install database, mau buat jadi caching, terus apa namanya, even buat nge-training machine learning gitu, itu juga bisa gitu sebenarnya di Compute Engine. Nah ini kesimpulannya, ini gue dapat dari apa namanya, Priyanka ya, salah satu developer advocate-nya Google Cloud maksudnya. Teman-teman juga bisa akses di sini ya, link sini. Jadi Compute Engine itu adalah customizable virtual machines in the Google Cloud, which is teman-teman bisa define jumlah core-nya berapa, jumlah memorinya berapa, tipe mesinnya apa gitu ya. Jadi ada yang predefined itu jadi Google Cloud udah nyediain paketannya gitu ya, N1 standar, virtual CPU-nya berapa, memorinya berapa gitu ya. Atau teman-teman mau custom juga bisa gitu. Terus ada beberapa mesin tipe gitu ya, tipe mesin yang tadi gue udah jelasin, terus gimana cara bekerjanya, gue juga udah jelasin, bahwa tinggal create terus dapat IP public gitu kan, terus teman-teman bisa langsung akses atau pakai yang metode high availability tadi ya, yang pakai apa namanya instance group terus pakai load balancing, terus support juga auto scaler gitu ya. Ini nanti di bagian load balancing gue akan jelasin tentang high availability. Untuk backups juga Google Cloud ready ya buat live migration. Jadi teman-teman kalau udah punya snapshot image ya atau snapshot VM yang mau di running di cloud itu juga bisa. Terus bisa dibikin automatic scheduled snapshots. Jadi teman-teman bisa ininya gini. Jadi teman-teman bisa nge-save VM-nya gitu ya. Bisa nyimpan VM-nya dalam bentuk snapshot. Terus si snapshot itu bisa di running di laptop teman-teman, misalkan pakai VirtualBox misalkan, kayak gitu, itu bisa dicoba gitu ya. Kemudian untuk pricing, tadi gue udah jelasin ya, ada committed use discount, ada right size recommendations yang bisa ngasih tahu, VM lo kegedean nih, pakai yang lebih bawah aja nih, misalkan kayak gitu. Itu juga Google Cloud ready buat itu. Terus bisa preemptible VM, which is VM yang 80% lebih murah dengan resource yang sama ya, tapi ingat harus fault tolerant ya aplikasinya. Jadi kalau VM-nya mati, itu aplikasinya nggak apa-apa gitu ya. Terus ada Compute Engine example, tadi gue jelasin juga ya. Buat apa nih Compute Engine? Ada buat website, bisa buat database, bisa buat monolithic apps, container juga bisa gitu ya. Ya intinya sih general use case ya, jadi teman-teman bisa install apa aja sebenarnya di atas Compute Engine itu gitu. Oke, sampai sini pengertian Compute Engine. Setelah ini kita coba hands-on untuk bikin VM di Compute Engine ya.